Kepmenpan 16/2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi ini memang Pak Pimpinan merupakan nomenklatur baru sesungguhnya sebagai masa transisi karena besarnya tuntutan untuk teman-teman bisa diangkat dan statusnya ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun dari aspek keuangan Pak Pimpinan ini kan belum semuanya memiliki anggaran yang cukup khususnya terkait dengan belanja pegawai. Sehingga yang diutamakan itu adalah perubahan status dan kepastian hukum status yang bersangkutan. Kemudian dari sisi kebijakan, formasi CPNS ini menjadi penting, menjadi penyeimbang pada saat itu. Karena kita banyak merekrut tenaga honorer, satu sisi putra-putri terbaik kita, talenta-talenta yang hebat itu, mereka tidak memiliki kesempatan, sehingga tertutup kesempatannya. Maka dibukalah kesempatan untuk formasi CPNS ini, ya termasuk untuk putra-putri Kalimantan, yang fresh graduate, yang daerah tertinggal, dan sebagainya. Dan 100% ini formasinya untuk kuota untuk umum. Ya, maka yang digunakan itu adalah menggunakan nilai ambang batas. Jadi kalau dia tidak lulus nilai ambang batas, ini betul-betul yang CPNS itu tidak ada afirmasi. Nah, sehingga kita ingin mendapatkan tadi talenta-talenta hebat dari putra-putra terbaik, lulusan-lulusan terbaik. Namun juga ada yang berperingkat terbaik. Peringkat terbaik itu Pak Pimpinan ini afirmasi untuk Papua, Pak. Jadi kalau NAB-nya dia tidak terpenuhi, maka diturunkan menjadi peringkat. Karena kalau kita murni dengan NAB, yang Papua itu nggak ada yang masuk, Pak Pimpinan, izin. Ya. Kemudian yang kedua adalah formasi yang P3K. Ya, ini 100% untuk non-ASN. Namun di dalam perjalanannya juga ini ada teman-teman yang memang tidak terdata. Ya, karena memang tadi tidak memenuhi persyaratan. Nah, di sisi lain ada juga dia yang sudah aktif bekerja di instansi pemerintah tidak terdata, tapi dia sudah bekerja 2 tahun. Nah, akhirnya ini bukan saja yang didata itu tadi yang bisa mengikuti seleksi itu, bukan hanya tadi yang terdata dalam database, tapi yang 2 tahun juga rupanya lebih banyak juga yang memang berkeinginan untuk menjadi aparatur sipil negara. Yang kedua, prinsip di dalam undang-undang ASN itu disebutkan bahwa melamar ASN itu adalah hak warga negara bagi mereka yang memenuhi syarat. Jadi yang 2 tahun itu kami pandang juga dia memenuhi syarat bekerja sesuai dengan kompetensinya. Kemudian kami laporkan juga Pak Pimpinan dan Bapak Ibu yang terhormat bahwa tahapan pengadaan ASN ini juga kita mulai dari perencanaannya. Ya, perencanaannya ini adalah usulan formasi yang disampaikan oleh masing-masing instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi artinya penetapan formasi ini sudah kita lakukan sampai dengan nanti yang disampaikan Pak Pimpinan tadi adalah proses pengangkatannya. Ya, yang kemarin itu memang sudah ditetapkan dan sudah juga mendapatkan arahan dari pimpinan dan anggota yang terhormat. Dan proses ini memang berjalannya itu tidak hanya di Kemenpan RB, tapi juga melibatkan beberapa instansi. Dari sisi kebijakan, memang Kementerian Pan RB termasuk juga apabila ada afirmasi, penetapan formasinya dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan alokasi anggaran belanja pegawai nasional. Ya, sehingga kami sebelumnya itu nanti akan mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Kemudian yang lebih penting adalah yang punya kontribusi cukup besar dari proses ini adalah dari Badan Kepegawaian Negara. Karena setelah proses formasi itu, seluruh proses itu ada di BKN. Namun yang lebih penting juga bahwa proses pengusulan pengangkatan dan alokasi anggaran pegawai itu termasuk penempatannya ada di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, oleh sebab itu beberapa poin Pak Pimpinan terkait dengan kebijakannya. Artinya dari aspek kebijakan kita sudah membuka secara penuh terkait dengan kesempatan bagi tenaga non-ASN. Tapi memang tadi ada keterbatasan yang Bapak sampaikan juga tadi di dalam arahannya. Nah, kemudian terkait khusus tenaga non-ASN paruh waktu, ke P3K paruh waktu, bahwa proses ini juga sudah berjalan cukup panjang sejujurnya Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sebetulnya kita dari awal konsisten bahwa
teman-teman yang ada dalam database yang terdaftar itu, kemudian dia harus daftar 1 kali, itulah nanti yang akan maju untuk mengikuti tahapan seleksi. Namun di dalam prosesnya rupanya P3K ada juga yang melamar jadi CPNS, Pak. Pada prinsip melamar itu 1 kali. Akhirnya karena banyak juga masukan-masukan dari teman-teman, akhirnya kita juga berikan kesempatan bagi yang database dia ikut CASN, maka otomatis dianggap mengikuti seleksi P3K, Pak. Jadi tahap 1 itu, yang bersangkutan itu tidak perlu lagi mengikuti seleksi CASN baik 1 maupun 2. Jadi beberapa kebijakan yang dikeluarkan ini adalah berdasarkan tadi arahan-arahan dari pimpinan ya di Komisi 2 maupun dari Bu Menteri, dan juga tadi masukan-masukan dari teman-teman tenaga non-ASN. Akhirnya kita memang melakukan akomodasi secara keseluruhan. Termasuk terakhir Kemenpan 15 dan 16 terkait dengan solusi penyelesaian bagi mereka yang tidak mendapatkan formasi. Ya, karena formasi yang diusulkan itu Pak Pimpinan, yang pertama ada yang formasinya sesuai dengan database, ada formasinya yang kurang dari database, ada formasinya yang melebihi dari database. Nah, yang melebihi database ini Pak Pimpinan agak menguntungkan, karena begitu keuangannya lebih, formasinya ada, dia bisa diangkat. Tapi yang kasihan ini yang formasinya sedikit daripada di database. Nah, itu Pak Pimpinan yang memang banyak permasalahan yang kita temui. Nah, oleh sebab itu, secara kebijakan kita juga sudah menyusun di dalam Permenpan 16 itu terkait dengan ketentuan pengadaan P3K paruh waktu. Jadi P3K paruh waktu itu adalah dia pegawai aparatur sipil negara. Jadi untuk memastikan bahwa teman-teman itu nggak usah khawatir, sekarang itu ada kekhawatiran seolah-olah kami tidak akan diangkat jadi P3K. Justru ini masa transisi ketika dari aspek keuangan belum terpenuhi, status hukumnya dinaikkan. Ya, dan mereka pun akan diberikan nomor induk P3K untuk memastikan bahwa mereka itu akan diangkat. Berdasarkan perjanjian kerja dan ketersediaan anggarannya. Jadi misalnya kalau mereka saat ini diangkat jadi P3K, yang penting tidak diberhentikan paruh waktu, tapi ketika gajinya 1 juta, dia diberikan 1 juta dulu. Supaya tidak mengganggu belanja pegawai yang 30%. Nah, ini barangkali Pak Pimpinan. Kemudian termasuk juga jabatan-jabatannya. Dan bahkan kami menyiapkan jabatan-jabatan yang memang bisa diduduki atau dilamar oleh seluruh tenaga non-ASN, termasuk yang SD. Karena kemarin itu ada hambatan SD, SMP tidak bisa melamar. Akhirnya kita siapkan 4 tenaga teknis. Jadi pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Jadi ini adalah jabatan-jabatan keranjang yang kita siapkan supaya mereka bisa melamar dulu. Karena salah satu kendala kemarin itu adalah mereka tidak bisa melamar karena terkendala oleh kualifikasi pendidikan. Nah, ini juga diberikan kesempatan baik yang terdata dengan kriteria prioritas secara berurutan. Dan mereka sekarang ini ada Pak Pimpinan dan Bapak Ibu yang terhormat, ada teman-teman yang tidak ikut seleksi, pengen diangkat juga menjadi P3K paruh waktu. Prinsipnya yang diangkat paruh waktu itu adalah mereka yang mendaftar dan mengikuti seleksi. Nah, kemarin itu kami tanya, ada yang beberapa datang ke kantor, mereka itu sebelumnya memang tidak mau ikut seleksi gitu ya. Mungkin karena sudah mendapat penghasilannya dari sebagai honorer itu lebih besar atau seperti apa. Tapi yang jelas tidak ada. Tapi sekarang begitu ada kebijakan ini, mereka ingin diangkat. Nah, ini kami sampaikan kalau mereka diangkat, khawatir kami ada kecemburuan juga bagi mereka yang ikut seleksi. Artinya rasa keadilan itu juga kalau berusaha jadi penting. Dan statusnya, status kepegawaiannya pun dia ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor identitas pegawai ASN. Tadi disampaikan juga oleh Pak Pimpinan bahwa langkah-langkah yang kebijakan yang disampaikan ini juga sudah kami sosialisasikan dengan teman-teman BKN, Pak, termasuk untuk lintas instansinya. Jadi lanjut coba. Ya, jadi kita sudah juga melakukan langkah-langkah Pak Pimpinan, koordinasi lintas kementerian untuk percepatan tenaga non-ASN, juga dengan teman-teman kementerian dalam negeri, bahkan di kanal YouTube, Pak, bahwa ini kesempatan kita lebih luas, termasuk di
acara TV juga kita melakukan sosialisasi, termasuk audiensi Pak Pimpinan. Kemarin terakhir ada kurang lebih 3.000-an orang lah kita jelaskan juga. Setelah dari istana, kemudian juga sudah kami terima dengan teman-teman BKN, termasuk juga melakukan Zoom dengan seluruh instansi baik pusat maupun daerah, Pak. Jadi kita sudah betul-betul membuka, termasuk memberikan pemahaman kepada Pemda-Pemda, Pak, khususnya. Ya, ini Pemda-Pemda juga selalu mengikuti, termasuk Pak Pimpinan, kami juga melakukan coaching klinik, Pak. Ini langkah teknisnya apa dengan teman-teman memberikan sampai hal yang cukup teknis sekali. Ya, bagaimana supaya mereka bisa mengusulkan secara optimal, mana saja yang bisa diusulkan dan sebagainya. Jadi ini juga sudah kami lakukan. Termasuk kami juga komunikasi di portal komunikasi yang memang isinya adalah teman-teman pengelola kepegawaian baik pusat maupun daerah. Jadi apabila ada kebijakan-kebijakan baru gitu ya, itu kami juga langsung komunikasi dengan teman-teman di daerah supaya melakukan sosialisasi di internal mereka, termasuk juga melakukan pendataan dan sebagainya bagi mereka yang tadi untuk yang akan diusulkan untuk menjadi P3K maupun P3K paruh waktu. Nah, terakhir Pak Pimpinan dan Bapak Ibu yang terhormat adalah terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan dan memberikan ruang kepada mereka yang tidak ada formasinya itu untuk bisa mengusulkan P3K paruh waktu. Nah, kemarin itu sudah dibuka sampai dengan tanggal 20. Lalu kami komunikasi juga dengan BKN apakah datanya sudah optimal, kemudian juga dibuka kembali Pak Pimpinan sampai dengan tanggal 25 hari ini. Ya, mudah-mudahan ini mungkin nanti izin dari Pak Kepala mungkin secara detail nanti beliau akan menyampaikan. Nah, kriteria pelamar pengusulan untuk P3K paruh waktu itu, ini ada banyak pertanyaan juga Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, siapa saja? Yang pertama adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yang telah mengikuti seleksi di 2024 namun tidak lulus. Ya, tidak lulus itu bisa karena formasinya tidak ada dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN telah mengikuti seluruh tahapan, ya, namun tidak mendapat lowongan kebutuhan. Nah, yang terakhir adalah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Artinya yang PPG R1 sampai dengan R5, R2 sampai dengan R5, itu memang memungkinkan sepanjang mereka mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hanya saja memang harus ada prioritas Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian dalam pelamaran ini sehingga kita konsisten dengan kebijakan yang dari awal. Yang pertama, siapa dulu yang harus kita selesaikan? Itu non-ASN database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi ini dulu yang harus diselesaikan. Ya, ketika yang ini selesai, maka baru kita ke non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN. Jadi harusnya yang ini dulu kita konsisten, kita selesaikan, kemudian yang tidak terdaftar. Yang ketiga adalah yang lulusan PPG, Pak. Ya, lulusan PPG. Sehingga kalau kekurangan guru, maka dia bisa ngambil dari lulusan PPG-nya. Kemudian terkait dengan tahapan pengadaan P3K paruh waktunya, ini yang sudah disampaikan sampai tanggal 25 hari ini, Pak Pimpinan, kaitan dengan pengusulan kebutuhannya oleh instansi pusat, dan ini kami sudah berkali-kali bersama BKN mendorong setiap PPK untuk mengusulkan secara optimal. Karena afirmasi ini hanya berlaku sampai tahun ini saja, tahun 2025. Jadi setelah ini maka pengisian ASN itu akan dilakukan secara betul-betul kompetitif. Nah, supaya nanti bisa memberikan ruang kepada seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat untuk bisa berkompetisi untuk menjadi ASN. Kemudian Menteri PAN setelah tanggal 25 ini akan menetapkan kebutuhannya dari masing-masing instansi, kemudian langsung nanti ada pengusulan nomor induk P3K-nya ke BKN, ya. Termasuk juga ada penetapan dan pengangkatan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, kemudian Pak Pimpinan dan Bapak Ibu yang terhormat, jadwal pengusulan ini juga sudah disusun
termasuk juga perpanjangannya yang semula tadi tanggal 7 sampai 20 itu menjadi tanggal 7 sampai dengan 25 Agustus 2025. Sehingga ini juga untuk selanjutnya tetap kita konsisten penetapan NI P3K paruh waktu itu di 30 September 2025. Nah, ini kami laporkan terkait dengan pengadaan P3K paruh waktu.